Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, babu kana wa akhawatiha. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bisyarhi Qatrin Nada, setelah beliau menyelesaikan pembahasan mengenai mubtada dan khobar, beliau memulai pembahasan yang mengenai salah satu isim marfu' yang lain, yaitu atau pembahasan mengenai nawasikh, yaitu kana dan saudari-saudarinya. Qauluhu Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, babun an-nawasikhu li hukmil mubtada'i wal khabari thalathatu anwa'in. Ya, bab mengenai an-nawasikh. Ya, an-nawasikh itu jamak bagi nasikh. Ya, secara umum artinya adalah yang menghilangkan atau menyingkirkan. Jadi an-nawasikh itu sesuatu yang menghilangkan hukum mubtada dan khobar, kemudian menggantinya dengan hukum yang lain. Nah, an-nawasikh seperti ini itu ada 3 jenis. Ahaduha, ya salah satu di antara ketiganya, kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa ma fati'a wa man fakka wa ma bariha wa ma dama. Nah, 13 fi'il yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di Qatrun Nada ini, ya, biasa juga dikenal sebagai kana wa akhawatuha. Ya, kana dan saudari-saudarinya. Nah, keistimewaan dari kana dan saudari-saudarinya yaitu fayarfa'nal mubtada asman lahunna. Ya, ketika masuk ke jumlah ismiyah atau ketika mendahului jumlah ismiyah, maka dia akan merofakkan mubtada. Ya, yang mubtada memang aslinya sudah rofa, ya, namun rofa namun diganti namanya menjadi isman lahunna, yaitu menjadi isim bagi mereka atau isim kana wa akhawatiha. Ya, ismu kana wa akhawatiha. Ya, jadi mubtada itu diubah menjadi isim kana. Wa yansibnal khabara khabaron lahunna. Kemudian khobar yang ada pada jumlah ismiyah itu diubah menjadi khobaron lahunna, yaitu khobaru kana wa akhawatiha. Nahwu wa kana rabbuka qadira. Ya, wa kana rabbuka qadira. Ya, dan Rabbmu maha kuasa. Nah, di sini Rabbu itu adalah isim kana dan qadira itu adalah khobar kana, jadi mansub. Lamma faragha Ibnu Hisyamin rahimahullahu minal kalami 'alal mubtada'i wal khabari dzakaran nawasikh. Ya, setelah Ibnu Hisyam rahimahullah selesai menjelaskan ya pembahasan mengenai mubtada dan khabar, beliau menyebutkan tentang an-nawasikh. Wa hiya jam'u nasikhin. An-nawasikh itu adalah jamak untuk nasikh. Wan naskhu fil lughati, dan namanya an-nasakh yaitu masdar bagi nasakha, secara bahasa yutlaqu 'alal izalati. Nah, itu merupakan penyebutan untuk al-izalah. Ya, penghilangan atau penyingkiran. Yuqalu nasakhatis syamsu dhilla. Ya, nasakhatis syamsu adh-dhilla. Ya, matahari
itu menyingkirkan kegelapan malam. Ya, maksudnya adalah azalathu. Ya, matahari menyingkirkan kegelapan malam. Summiyat bidzalika li'annaha tuzilu hukmal mubtada'i wal khabari wa ya, yang lebih tepat mungkin tughayyiruhu. Ya. Li'annaha tuzilu hukmal mubtada'i wal khabari wa tughayyiruhu. Karena an-nawasikh itu ya menghilangkan hukum mubtada dan khabar dan menggantinya dengan hukum yang baru. Wan nawasikhu min haitsul amali thalathatu anwa'in. Ya, an-nawasikh itu ketika kita membahasnya dari sisi amalannya, ya, amalan terhadap mubtada dan khabar itu ada 3 macam. Al-awwalu ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Yang pertama adalah an-nawasikh yang ketika masuk ke jumlah ismiyah itu dia merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Wa huwa kana wa akhawatuha, yaitu kana dan saudari-saudarinya. Ya, yang menjadi pembahasan kita sekarang. Wa ma hamala ala laisa minal hurufin nafiyati. Ya. Dan apa-apa yang ya hamala alaihi itu ya bisa bermakna alhaqahu fi hukmihi. Ya, artinya diikutkan hukumnya. Jadi wa ma hamala ala laisa, ya apa-apa yang diikutkan hukumnya ke laisa yang merupakan termasuk atau yang termasuk huruf-huruf nafi. Wa af'alul muqarabati, dan fi'il-fi'il muqarabah. Ya, kita lihat catatan kaki, lam yadhkuri Ibnu Hisyamin rahimahullahu af'alal muqarabati fil qatri. Ya, Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala itu tidak menyebutkan qatrun nada, tidak menyebutkan fi'il-fi'il muqarabah dalam matan qatrun nada. Ini kelompok yang pertama yang merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Ats-tsani, yang kedua, ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara, yaitu nawasikh yang menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Ya, artinya ketika masuk jumlah ismiyah itu mubtada menjadi nasab, kemudian nanti disebut isimnya dan merofakkan khabar. Wa huwa inna wa akhawatuha, yaitu yang masuk golongan ini adalah inna dan saudari-saudarinya. Walan nafiyatu lil jinsi, dan la nafiyah lil jinsi, yang kita akan membahasnya nanti. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ma yansibuhuma ma'an. Ya, ma yansibuhuma ma'an. Artinya ketika nawasikh ini masuk ke jumlah ismiyah, maka mubtada dan khobar itu dua-duanya menjadi mansub. Ya, kalau bahasanya al-ajurrumiyah itu dua-duanya menjadi maf'ul. Ya. Wa huwa dhanna wa akhawatuha, yaitu dhanna dan saudari-saudarinya. Fakana wa akhawatuha tarfa'ul mubtada'a fakana wa akhawatuha tarfa'ul mubtada'a wa yusamma ismaha. Maka kana dan saudari-saudarinya itu ketika masuk ke jumlah ismiyah itu dia akan merofakkan mubtada dan dinamakan sebagai isimnya. Maksudnya dinamakan sebagai isim kana. Wa tansibul khabara wa yusamma khabaroha, dan menasabkan khobar dan itu dinamakan sebagai khobarnya, artinya khobar kana. Wa qad dzakara al-muallifu minha 13 fi'lan. Dan di sini muallif yaitu Ibnu Hisyam rahimahullahu taala itu menyebutkan ya
13 fi'il yang merupakan kana dan saudari-saudarinya. Wahia thalathatu aqsamin. Nah, 13 fi'il ini itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Alifun, yang pertama, ma ya'malu hadzal amala bila syartin. Yaitu kelompok yang beramal dengan seperti ini. Maksudnya beramal merofakkan mubtada dan menasabkan khobarnya tanpa adanya syarat. Wa huwa thamaniyatu af'alin. Ya, yang masuk ke dalam kelompok ini itu ada 8 fi'il. Al-awwalu, yang pertama, kana, yaitu kana. Wa yufidu ittisafal ismi bil khabari fil madhi ma'al inqita'i. Ya, yufidu ittisafal ismi bil khabari fil madhi ma'al inqita'i. Kana itu membawa makna penyifatan isim dengan khobar, ya, pada keadaan yang lampau, ya, namun keadaan tersebut memiliki akhir, ya, ma'al inqita', ya, ada akhirnya, ya, jadi isimnya itu disifati dengan khobarnya untuk keadaan yang masa lampau, ya, namun keadaan tersebut memiliki akhir. Nahwu, contohnya, kanal jawwu sohwan. Ya, cuacanya, ya, pada waktu itu cerah. Ya, ini mengapa disebut ma'al inqita'? Karena yang namanya cuaca itu tidak terus-menerus cerah. Ya, mungkin terkadang mendung, hujan, dan lain sebagainya. Au ma'al istimrari. Au ma'al istimrari. Ya, atau membawa faedah istimror. Ya, ma'al istimrari. Yang membawa faedah istimror. Terus menerus. Ya, tadi inqita memiliki akhir, ini istimror. Dia terus menerus. Nahwu qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa kana rabbuka qadira. Ya, dan Rabbmu itu maha kuasa. Ya, walaupun di sini ada kana yang membawa makna madhi, ya, namun ini tidak berarti ada inqita'nya, tidak berarti ada kesudahannya. Namun sifat qadira bagi Allah itu istimror, terus menerus. Fakana fi'lun madhin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Maka kana adalah fi'il madhi yang naqis. Ya, naqis itu secara bahasa artinya kurang. Ya, maksudnya karena kana di sini itu disebut naqis karena dia tidak membutuhkan fa'il atau maf'ul. Namun yang dia butuhkan supaya menjadi jumlah yang mufidah, dia memerlukan isim dan khobar. Ya, tidak seperti fi'il yang lainnya. Yang ini merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Rabbuka ismuha marfu'un biha. Ya, Rabbuka atau lafadz Rabbu itu adalah isimnya yang marfu' dengan kana. Wal kafu mudhafun ilaihi. Dan kaf yang ada pada Rabbuka itu adalah mudhaf ilaih. Qadiran itu khobaruha mansubun biha. Qadiran adalah khobar kana yang mansub dengannya. Ats-tsani, yang kedua, amsa. Ya, amsa. Wa yufidu ittisafal ismi bil khabari fi waqtil masai. Amsa ini, ya, maknanya adalah, atau faidah yang dihasilkan adalah penyifatan isim dengan khobar, ya, pada waktu sore hari. Nahwu amsal jawwu baridan. Ya, pada sore hari cuaca itu dingin. Ya. Nah, jadi dengan adanya amsa ini menyifatkan al-jawwu, cuaca, dengan dingin, baridan, pada waktu sore hari.
Ats-tsalitsu yang ketiga asbaha. Ya, asbaha. Asbaha maksudnya apa? Wa yufidu ittisafal ismi bil khabari fi waqtis shabahi. Ya, faedahnya adalah penyifatan isim dengan khobar pada waktu pagi. Ya, pada waktu pagi hari. Nahwu contohnya asbahas sahiru mut'aban. Ya, asbahas sahiru mut'aban. Ya, pada pagi hari orang yang begadang tersebut ya kelelahan. Ya, maka ini artinya as-sahiru itu disifati dengan mut'aban pada waktu pagi hari. Ya, ar-rabi'u yang keempat adha. Ya, adha. Adha itu apa? Wa yufidu ittisafal ismi bil khabari fi waqtid duha. Yaitu menyifatkan isim dengan khobar pada waktu duha. Nahwu contohnya adhat talibu nasyiton. Ya, adhat talibu nasyiton. Ya, pada waktu duha ya, atau pada waktu matahari sudah terbit, itu pelajar tersebut ya, menjadi giat ya, atau giat ya, seperti itu. Kemudian al-khamisu yang kelima dhalla. Ya, dhalla. Wa yufidu ittisalal ismi bil khabari fi jami'in nahari ghaliban. Ya. Dhaba ini maknanya ya kalau tadi ittisaf ini ittisal. Ya, artinya isim itu terus-menerus dalam keadaan seperti yang dikhabarkan ya, pada seluruh waktu siang secara umum. Ya. Jadi dhalla ini secara umum seluruh waktu siang. Nahwu dhallal jawwu harran. Ya, pada waktu siang cuaca itu panas. Nah, panasnya cuaca ini ya secara umum terus-menerus pada siang hari. As-sadisu yang keenam adalah bata. Ya, bata. Bata itu yufidu ittisalal ismi bil khabari fi waqtil bayati wa huwal lailu. Nah, bata ini ya faedahnya ya, menyifatkan isim dengan sesuatu yang terus-menerus ya, dengan khobarnya pada waktu bermalam, yaitu pada malam hari. Nahwu contohnya batal harisu sahiron. Ya, penjaga tersebut ya, sepanjang malam terus-menerus begadang, terjaga seperti itu. Ya, jadi bata itu kebalikannya dhalla, ini secara umum untuk seluruh waktu malam. As-sabi'u yang ketujuh sara, yaitu sara. Sara maksudnya apa? Yufidu tahawwulal ismi min halatihi ilal halatil lati yadullu 'alaihal khabaru. Ya, sara itu ya faedahnya itu menunjukkan perubahan keadaan isim ya menuju keadaan yang dikhabarkan oleh khobar. Ya, jadi perubahan keadaan dari isim menjadi khobarnya ya, atau menjadi sesuatu yang ditunjukkan oleh khobar. Nahwu contohnya sorol ainabu zabiban. Ya, anggur tersebut menjadi kismis. Ya, jadi soro itu menunjukkan perubahan dari ainab, dari anggur menjadi zabib, yaitu kismis atau anggur kering. Kemudian ats-tsaminu yang kedelapan laisa. Ya, laisa. Laisa di sini yufidu nafyal khabari 'anil ismi fi zamanil hali 'indal itlaqi. Ya, laisa ini faidah yang dihasilkan yaitu penafian khobar dari isim. Jadi isim itu dinafikan dari khobarnya. Fi zamanil hali, ya, pada zaman takallum, ya pada saat sekarang, ya pada saat orang tersebut bertutur.
indal itlaq, ya, ketika dimutlakkan. Nahwu laisatil maktabatu maftuhatan. Ya. Ya, toko buku atau perpustakaan tersebut tidak buka. Ya. Nah, apa yang dimaksud itlaq di sini? Al-muradu bil itlaqi, yang dimaksud dengan itlaq, adamu wujudi qarinatin tadullu ala anna nafya waqi'un fi zamanil madhi. Yaitu tidak adanya qarinah atau petunjuk yang menunjukkan bahwa penafian tersebut itu terjadi pada waktu lampau. Awil mustaqbali, atau pada waktu yang akan datang. Artinya, ya, selama tidak ada qarinah atau petunjuk yang menunjukkan bahwa penafian itu terjadi pada masa lampau atau waktu yang akan datang, maka dimutlakkan untuk keadaan sekarang. Kal mithalil madhkuri, ya, sebagaimana contoh yang telah disebutkan. Fa inna ma'nahu, ya, karena sesungguhnya maknanya nafyu fathil maktabatil ana, yaitu menafikan, ya, bukanya toko buku atau perpustakaan sekarang. Wa huwa zamanut takallumi, yaitu zaman ketika itu diucapkan. Fa in wajada qarinatan tadullu ala anna nafyu fa in wajada qarinatan tadullu ala anna nafya waqi'un fil madi awil mustaqbali, ya, namun jika ditemukan petunjuk yang menunjukkan bahwa penafian itu terjadi pada waktu lampau atau pada waktu yang akan datang, amala biha, ya, maka laisa akan beramalan dengan untuk hal yang madhi dan juga mustakbal. Nahwu, contohnya, laisa Khalidun musafiron amsi au ghadan. Ya, contohnya, ya, Khalid itu tidak bepergian, ya, kemarin atau besok. Nah, di sini ada qarinahnya. Ya, ada yang menunjukkan bahwa penafian ini bukan pada waktu sekarang, namun amsi, yaitu kemarin, itu madhi, au ghadan, besok atau mustakbal. Ya, jadi biasanya qarinahnya berupa dzaraf, zaman. Wa qad takunu lin nafyi al mujarradi minaz zamani. Ya, dan terkadang laisa ini juga menghasilkan penafian yang tidak terikat dengan zaman. Kaqaulil Arabi, sebagaimana ucapan orang Arab, laisal insanus surata innamal insanul aqlu. Ya, manusia itu bukanlah gambar, ya, sesungguhnya manusia itu hanyalah sesuatu yang berakal. Nah, itu tadi kelompok 8 fiil pertama yang dia beramalan dengan amalan ini, yaitu merofakkan mubtada dan menasabkan khobar tanpa syarat. Ba'un yang kedua, ma ya'malu bi syarti an yataqaddamahu nafyun au nahyun au du'aun. Yang beramalan dengan amalan seperti ini, yaitu merofakkan mubtada dan menasabkan khobar dengan syarat, ya, didahului oleh nafi, ya, nafyun, nahyun, nahi dan juga du'aun. Ya, penafian, kemudian nahi, yaitu larangan. Ya, larangan biasanya untuk pihak yang dari lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Atau du'aun, yaitu larangan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Wa huwa arba'atun. Nah, ini ada 4 fi'il. Yaitu zala, wa bariha, wa fati'a, wa mfakka. Ada zala, bariha, fati'a, dan infakka. Ya, maka 4 fi'il ini untuk beramal seperti tadi, yaitu merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, itu harus didahului oleh nafi, nahi, atau doa.
Famithalun nafi, contoh yang penafian, la yazalul bardu qarisan. Nah, la yazalul bardu qarisan. Ya, dingin ini ya terus-menerus atau menusuk dinginnya atau sangat dingin, seperti itu. Fala nafiyatun. La di sini adalah la nafiyah. Wa yazalu fi'lun mudhari'un yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Yazalu adalah fi'il mudhari yang merofakkan isim dan menasabkan khabar. Al-bardu ismuha. Ya, al-bardu adalah isim yazalu, qarisan khabaruha. Sedangkan qarisan adalah khabar yazalu. Wa mithalun nahi, contoh untuk nahi, la tafta muhsinan ilal fuqara'i. La tafta muhsinan ilal fuqara'i. Ya, tafta di sini majzum karena lanya nahiyah. Ya, hendaklah engkau terus menjadi orang yang berbuat baik kepada orang-orang fakir. Fala nahiyatun. La di sini adalah la nahiyah. Tafta fi'lun mudhari'un yarfa'ul isma wa yansibul khabara majzumun. Tafta adalah fi'il mudhari yang merofakkan isim dan menasabkan khobar dan majazum karena la nahiyah. Wasmuhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Isim tafta di sini adalah dhamir mustatir yang wajib istitar, wajib tersembunyi, yang takdirnya anta. Muhsinan khobaru tafta. Sedangkan muhsinan adalah khobar untuk tafta. Kemudian ilal fuqara'i muta'alliqun bil khabari. Ya, jar majrur ilal fuqara'i itu terkait dengan khabar. Wa mithalud du'ai, contoh yang doa, la zala baitukum amiran bi ta'atillahi. Ya, hendaknya rumah kalian itu dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Fala du'aiyatun. Maka la di sini adalah la du'aiyah. Zala fi'lun madin yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Zala adalah fi'il madhi yang merofakkan isim dan menasabkan khabar. Baitukum ismuha. Lafadz baitukum atau baitunya itu adalah isim zala. Wal kafu mudhafun ilaihi wal mimu alamatul jam'i. Kaf yang ada pada baitukum adalah isim zala dan mimnya adalah tanda jamak. Amiron khobaruha. Amiron adalah khobar zala. Wa hadhil arba'atu tadullu ala mulazamatil khabari lil ismi mulazimatan mustamirratan la tanqati'u. Maka keempat fi'il tadi itu menunjukkan ya bahwa isim itu terus-menerus dalam keadaan seperti khobar. Yang mulazimatan mustamirratan la tanqati'u. Yang itu terus-menerus dan tidak terputus, tidak ada akhirnya. Au mustamirratan ila waqtil kalami. Ya, atau bisa jadi itu terus-menerus. Ya, namun hanya sampai waktu penuturan. Tsumma tanqati'u ba'da waqtin tawilin au qasirin. Ya, kemudian keadaan tersebut itu berhenti ya setelah waktu penuturan, baik itu dalam waktu yang lama maupun sebentar. Fal awwalu, contoh yang pertama yaitu mustamirratan la tanqati'u, yaitu sesuatu yang ada akhirnya atau sesuatu yang tidak ada akhirnya, maaf ya, mustamirratan la tanqati'u, suatu yang terus-menerus dan tidak ada akhirnya. Contohnya nahwu mazalal adabu hilyata talibil ilmi. Ya, adab adalah ya terus-menerus menjadi perhiasan bagi penuntut ilmu. Maka adab ya itu akan terus-menerus menjadi perhiasan penuntut ilmu ya, baik dahulu, kemudian sekarang maupun pada saat yang akan datang. Nah, ini maksudnya mustamirratan la tanqati'u.
Wa mithalu tsani, contoh yang kedua, la yazalul khatibu yatakallamu. Ya, khatib tersebut terus-menerus berbicara. Nah, mungkin dari waktu yang lampau sampai saat penuturan, khatib tersebut masih berbicara. Namun mungkin dalam setengah jam atau dalam 1 jam, dia akan berhenti. Tidak mungkin dia akan terus-menerus berbicara. Ini contoh yang kedua, yaitu mustamirrotan ila waqtil kalami. Yaitu dia akan berhenti pada saat atau waktu penuturan. Ya, kemudian kelompok yang ketiga, yaitu jim, ma ya'malu bisyarti an tataqaddamahu mal masdariyatu dzarfiyatu. Yaitu fiil tersebut beramal dengan amalan tersebut, yaitu merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, dengan syarat didahului oleh ma yang masdariyah dan dzarfiyah. Maksudnya apa? Wa huwa, nanti ada penjelasannya. Wa huwa dama, yaitu fiil dama. Wa ma'nal masdariyati annaha tuqaddaru bil masdari wa huwa dawamu. Maksudnya masdariyah itu karena ya, madama ini atau dama di sini itu ditakdirkan dengan atau ditakwilkan, ditafsirkan dengan masdarnya, yaitu dawam, yaitu keadaan terus-menerus. Wa ma'na dzarfiyyati, kemudian makna dzarafnya, annaha naibatun 'anidz dzarfi. Karena ya, dama ini itu menggantikan dzaraf. Ya, menggantikan dzaraf. Ya, atau ma di sini itu menggantikan dzaraf. Ya. Wa huwa muddata, yaitu muddata, selama. Wa mithaluha, contohnya, la ashabuka ma dumta munharifan. Ya, aku tidak berkawan denganmu selama engkau masih menyimpang. Fama masdariyatun dzarfiyatun. Maka lafadz ma di sini adalah masdariyah dan dzarfiyah. Wa dama fi'lun madhin naqisun. Dan dama adalah fi'il madhi yang naqis. Ya, naqis tadi, ya dia memerlukan isim dan khobar supaya sempurna maknanya. Watta'u ismuha. Ya. Ta yang ada pada dumta itu adalah isim bagi isim dama. Ya. Wama dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin majrurun bi idhafati dzarfiz zamani. Atau majrurun bi idhafatin dzarfuz zamani. Ya, atau majrurun bi idhafati dzarfiz zamani. Ma dan fiil yang masuk ke dalamnya atau jumlah yang masuk ke dalamnya itu dapat ditafsirkan menjadi masdar yang majrur dengan idhofah. Ya, jadi dapat ditakwilkan menjadi masdar yang majrur dengan idhofah karena dzaraf zaman. Wat taqdiru muddata dawamika. Ya, takdirnya adalah selama engkau terus-menerus seperti itu. Walamma hudhifa nabat ma wasilatuha manabahu. Ya, kemudian ketika dihapus muddatanya, itu ma dan silahnya itu menggantikan kedudukannya. Fastahaqqat i'rabahu. Maka dia berhak untuk mendapatkan i'rabnya. Fahiya fi mahalli nasbin. Yaitu menempati kedudukan nasabnya dzaraf zaman. Munharifan khobaru madama. Sedangkan lafadz munharifan adalah khobar madama. Wa ma'na madama istimrarul ma'na alladhi qablaha muddatan mahdudatan. Maka madama itu adalah ya, artinya terus-menerus makna tersebut melekat padanya, namun pada waktu yang terbatas, ya, selama waktu yang terbatas. Hiya muddatu thubuti ma'na khabariha lismiha.
yaitu selama ya makna khobar tersebut terus berada pada isimnya. Fanafyus suhbati fil mithalis sabiqi, ya contohnya penafian ya perkawanan pada contoh sebelumnya yaitu la ashabuka ma dumta munharifan. Yang dinafikan adalah saya tidak mau berkawan denganmu yadumu bidawami waqtin muayyanin mahdudin. Nah, itu terus-menerus akan ada pada waktu yang terbatas dan tertentu. Huwa muddatul inhirafi, yaitu selama kamu masih menyimpang. Artinya setelah tidak menyimpang, saya mau berkawan dengan engkau. Seperti itu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.